Yesus itulah sobat saya dan saudara. Dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Biar ini menjadi kekuatan saya dan saudara. Kalau kita ada kesusahan, biarlah kita membaca ayat ini, karena Tuhan yang selalu menolong saya dan saudara. Kita mau besarkan Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Mari kita undang bangkit berdiri semua, kita angkat satu pujian, terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, lalukan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, laluan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku suri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, silakan duduk. Biar kita terus menerima apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Itulah kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Biar itu kita selalu dekat sama Tuhan. Biar kita selalu meninggikan, karena pada akhir-akhir zaman ini, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita sia-sialah. Biar kita mau selalu dekat sama Tuhan. Biar itulah menjadi kerinduan saya dan saudara. Itulah kerajaan sorga. Tiba saatnya biar kita akan membuka hati kita, membuka pikiran kita. Biarlah kebenaran menjadi rema, kebenaran menjadi kekuatan dalam saya dan saudara. Karena kami percaya, biarlah Engkaulah bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu
sempurna. Haleluya, amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kita undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebenaran-Mu. Jadi bukti kebenaran-Mu. Jadi bukti kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu biar kami yang belum sempurna Tuhan,
Biar kami mau belajar kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, akhir-akhir ini Tuhan firman-Mu sedang digenapi ya Bapa. Tetapi kami orang yang percaya Tuhan akan menyelamatkan kami ya Bapa. Tuhan, Engkaulah sempurna dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah damai sejahtera buat hidup kami Bapa. Biar kami mau terus belajar dan belajar kepadamu ya Bapa. Biar pagi indah ini Bapa, kami mau buka hati kami, mau buka pikiran kami Bapa. Sekalipun firman-Mu keras ya Bapa, ajar kami untuk menerima dengan sukacita yang daripadamu. Ajar kami untuk kami selalu belajar dan belajar ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Yupi bawa doa dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu, jadi bukti kebenaran-Mu. Tuhan, Kau Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu, setiap karya-Mu selalu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau punya sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain saat ini kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami lakukan Tuhan, kami percaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kami kekuatan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia. Tapi kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup kita hanya di dalam Tuhan. Itulah suatu kekuatan kita dalam menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Puji Tuhan, kita masih melihat firman Allah, sambungan seperti firman Allah yang kita sudah ikuti hari Minggu kemarin, yaitu masih dalam Injil Markus 4 ayatnya yang ke-18 dan 19. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita sudah ikuti kemarin bagaimana kekhawatiran itu akan merusak akan fisik kita. Kemarin saya melihat ada seorang pakar kesehatan, dia malah berkata begini, bahwa manusia itu kalau tidak bisa mengantisipasi keadaan pikiran, kekhawatiran dan kecemasan, maka itu 90% lebih, maka dia mudah akan mendapat penyakit. Wah, lebih lagi saya baca itu, wow. Kekhawatiran, kecemasan, dan pikiran yang sulit terkontrol itu mendatangkan sakit penyakit. Jadi saya lihat kesimpulan itu bahwa kita memang harus pintar-pintar untuk mengatasi ini. Jadi benar sekali firman Allah. Bahkan kita sudah ikuti bukan saja merusak fisik kita, tapi rohani kita pun dia rusak. Kenapa? Karena menjadi bungkuk rohani, Alkitab memberitahu. Orang kalau sudah bungkuk rohani, kita sudah ikuti kemarin, dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan yang lain-lain. Nah, kita lihat lagi dalam ayat ini, yaitu kemarin tentang kekhawatiran. Pada pagi ini kita akan lihat ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Jadi kedua kita lihat dalam ayat ini bahwa kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Kekayaan itu netral. Tidak apa-apa. Kita cari kekayaan, kita miliki kekayaan, dapatkan kekayaan. Oh, tidak apa-apa. Semua orang ingin supaya menjadi kaya. Tidak salah. Ya. Sebab di dalam Alkitab juga dikasih tahu, banyak orang yang percaya Tuhan bukan saja sekedar kaya, tapi konglomerat, kaya raya. Ayub, konglomerat, kaya raya. Kita lihat lagi, Abraham, Alkitab yang mengatakan sangat kaya. Siapa lagi? Ishak, Alkitab menulis sangat kaya. Siapa lagi? Yakub, Daud, waduh kaya lagi. Salomo, waduh kekayaannya luar biasa. Raja Usia, Raja Israel, kaya luar biasa. Raja Hizkia, kaya luar biasa.
Jadi kekayaan sebetulnya hal yang normal. Dia ada netral. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada tipu daya dalam keinginan untuk menjadi kaya. Ada tipu daya di situ. Menipu. Tuhan Yesus memberitahu, kalau kita lihat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24, di situ Tuhan Yesus berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini adalah harta dunia, kekayaan dunia. Orang kalau sudah kena tipu daya kekayaan, maka otomatis dia akan mencintai itu. Mamon. Tuhan katakan tidak mungkin seorang dia akan mengatakan saya mencintai Tuhan. Lalu dia akan berkata saya akan mencintai Mamon. Tuhan Yesus katakan yang satu dia akan tinggalkan. Kalau seorang sudah kena tipu daya kekayaan ini, maka harta yang mahal, yang indah, itu dia akan tinggalkan. Siapakah itu? Adalah Yesus. Dia akan mengabdi kepada Mamon. Inilah tipu daya daripada kekayaan. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberitahu ini. Dengan kata lain, los kamu jadi kaya. Los kamu banyak uang, banyak harta, tidak apa-apa. Asal jangan sampai kena tipu daya kekayaan itu. Sebab sangat berbahaya sekali. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang kena tipu daya akan kekayaan dunia ini. Itu yang akan kita lihat nanti dalam pemberitaan firman Tuhan. Berbicara mengenai menjadi kaya. Saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita tahu dan kita pahami betul-betul sehingga kita akan dapat memilih bagaimana kita jalani kehidupan ini supaya tidak terpedaya oleh tipu daya kekayaan ini. Pertama, ada orang yang menjadi kaya oleh sebab karena warisan. Banyak kita lihat di dunia ini karena orang tuanya konglomerat, lalu anaknya pun juga akan mendapatkan warisan daripada orang tua tersebut. Kita banyak melihat bahwa orang tua yang kaya raya, tidak usah disebut, banyak sekali kita dapat lihat contoh-contoh dalam dunia ini. Maka dia wariskan kekayaan itu kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Tidak salah itu. Tetapi untuk menerima kekayaan dari warisan ini, kita harus tahu bagaimana menjalankannya. Supaya kekayaan itu dari orang tua atau dari warisan itu selamat. Bukannya berkurang, malah bisa bertambah. Tidak apa-apa. Asalkan orang yang menerima warisan itu berlaku baik. Tidak menjadikan warisan orang tuanya itu untuk dipakai dengan menurut keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia pakai itu untuk hal yang baik, harta warisan orang tua akan terpelihara. Bisa juga nanti kepada anaknya, sampai kepada cucunya. Karena dia bisa menjaga itu.
Tapi sebaliknya, orang yang tidak menjaga warisan kekayaan orang tuanya, dia akan pakai dengan semaunya, menurut keinginan mata yang berdosa ini, menurut keinginan hawa nafsu daging yang berdosa ini, menurut keangkuhan hidup ini. Maka harta warisan sebanyak apapun perlahan akan merosot dan merosot sampai habis, tidak bersisa. Itu banyak sekali kita temukan di dalam dunia ini. Kenapa ya? Dulu orang tuanya kaya raya, tapi datang ke anaknya sampai cucunya pun menderita karena tidak memelihara dengan baik. Itulah resiko orang yang menerima warisan tapi tidak dijaga dengan baik, tidak menjaga moral, tidak menjaga integritasnya, tidak menjaga kebenarannya dalam Tuhan. Akhirnya perlahan dia akan habis. Kedua, ada orang yang mendapatkan kekayaan dengan datang kepada paranormal, datang kepada dukun, datang di tempat-tempat pemijaan karena ingin untuk menjadi kaya. Dan ini bukan sedikit. Banyak sekali orang, mungkin di lingkungan kita, yang kita mungkin bisa kenal siapakah orang-orang tersebut. Mereka memakai jasa dari paranormal, para dukun, pemijaan dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan pun orang Kristen. Saya mendengar kesaksian dulu dari seorang yang dikenal paranormal terkenal di Bogor, Ki Gendeng Pamungkas. Sekarang sudah tidak terdengar, apa dia sudah mati atau dia masih hidup tidak tahu. Tapi dia bersaksi dia dijamah oleh Tuhan sehingga dia percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Lalu dia bersaksi, saya ingat sekali kesaksiannya. Waktu dia masih praktek sebagai paranormal yang terkenal, sebab dia sangat kaya. Mendapatkan hasil daripada orang-orang yang datang kepada dia. Dia katakan, saya ingat dia berkata begini. Tapi saya heran. Pada waktu saya praktek perdukunan itu, banyak orang Kristen yang datang. Makanya waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya tadinya bimbang. Karena kenapa? Justru orang Kristen datang meminta kekayaan, meminta jabatan, meminta apalagi ini itu dan sebagainya. Yang dia kaget kenapa orang Kristen ikut datang. Karena apa? Karena tipu daya kekayaan ini memang begitu luar biasa. Memang bisa. Iblis bisa membuat orang kaya. Matius 4, Lukas pasal 4. Iblis datang kepada Tuhan Yesus dan menawarkan kekayaan kepada dia. Lihatlah seluruh bumi, aku empunya dia. Aku akan berikan padamu asal engkau sujud menyembah aku. Iblis mau memberi kekayaan. Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis. Sebab telah tertulis dalam Alkitab, haruslah engkau menyembah Tuhan Allahmu. Yesus ajak digoda untuk mendapatkan kekayaan oleh iblis. Jadi tidak usah heran kalau kita lihat banyak orang mengambil jasa iblis ini untuk menjadi kaya. Orang berduyun-duyun untuk bisa datang hanya untuk ingin menjadi kaya. Tapi resikonya itu berat. Kita sudah tahu semua
Banyak sekali orang yang mengulas semuanya itu. Resiko orang pergi meminta kekayaan kepada setan, maka dia akan memakan tumbal. Ada tumbal yang harus dibayar. Kalau tidak orang lain, bahkan pun keluarga, bahkan pun sampai kepada anaknya akan kena tumbal. Iblis tuntut demi kekayaan. Bahkan orang rela. Anaknya mati boleh, asal sugih. Ada keluarganya yang mati, enggak apa-apa, asal kaya. Sebab apa? Dia pikir orang kaya dihormati, orang kaya disekani, orang kaya dipuji-puji. Itu yang namanya tipu daya kekayaan. Dan bukan saja ada tumbalnya. Yesus katakan dalam Injil Matius 25, neraka itu untuk iblis. Saudara baca di rumah. Tapi oleh sebab banyak orang yang ikut ajaran iblis, mengikuti bujukan iblis, maka neraka itu pun jadi bagian mereka yang mengikuti bujukan iblis itu. Padahal Tuhan sebetulnya tidak menyediakan neraka untuk manusia. Itu sebetulnya untuk iblis. Tapi karena banyak manusia terbujuk rayu, hanya untuk dapat jabatan, hanya untuk dapat jodoh, hanya untuk dapat kekayaan, hanya dapat pangkat, mereka rela gadaikan nyawa mereka, asalkan mereka dapatkan semuanya itu. Mereka dapat tumbal, dan mereka pasti masuk neraka, tidak bisa tidak. Kecuali dia bertobat sama Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Tidak sedikit orang-orang di dunia ini yang kena tipu daya kekayaan. Mereka gadaikan nyawa mereka, bayar tumbal sekalipun, dan mereka akan berakhir dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya. Itu orang yang ingin jadi kaya. Pertama tadi, warisan tidak apa-apa, asal dipakai baik. Yang kedua, mendapatkan kekayaan atas jasa daripada iblis setan, dukun paranormal. Yang ketiga ada orang yang mendapatkan kekayaan itu melalui usaha yang keras, bagus. Ulet luar biasa. Dia mencari uang sedikit demi sedikit, bekerja siang malam, ya tidak apa-apa. Alkitab juga memberitahu Yakub menjadi kaya, dia siang malam bekerja. Daud juga dia mendapatkan kekayaan dengan susah payah, tidak apa-apa. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan ulet, dan dia bisa mengatur keuangan, masuk keluarnya uang. Dia tahu bagaimana mendapat keuntungan dan bagaimana mengeluarkan keluar masuk keuangan, untung ruginya. Dia sangat-sangat paham sehingga dia bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai dia bisa berhasil. Itu tidak apa-apa. Ya. Malah dia penuh sekali dengan perhitungan. Sepanjang itu masih biasa-biasa saja. Ada om saya di Manado. Dari keluarga susah, miskin. Ulet dia bekerja di kebun. Sedikit demi sedikit dia di kampung mulai sampai menjadi kaya. Hanya dia susah memberi waktu untuk Tuhan. Dia susah datang ke gereja. Waktu Tuhan pun dia pakai untuk bekerja.
Dan negatifnya apa? Medite minta ampun. Kikirek luar biasa. Perhitungan tidak ketulungan. Dia dikenal di kampung pelit. Waktu dia mati, saya tanya sama keluarga saya, sudah mati om kita? Iya. Itu bikin taruh, hampir tidak ada orang yang mau datang. Jadi gimana? Ya udah, keluarga kita saja dikumpulin, ayo bangun taruh. Sampai seperti itu. Dia tidak suka bersosialisasi, dia tidak suka ke gereja demi untuk mendapatkan kekayaan itu. Bahkan itu pelite beli ketulungan. Ulet kerja. Siang malam kerja. Oh tidak apa-apa. Bagus sekali. Tetapi sisi buruknya ini. Dia korbankan keselamatan. Dia korbankan hidup yang kekal. Demi untuk mendapatkan semuanya itu. Dan demi untuk menjaga semuanya itu. Apapun yang dia sudah dapat. Tidak akan bisa dikeluarkan dengan begitu saja. Begitu sangat perhitungan. Sehingga ada orang mengatakan begini. Untuk awak dewek baik angel. Mau bawa makan pun dia cari makanan yang murah saja. Makanan yang mahal, mong. Akan keluar banyak duit. Untuk makan saja. Sampai harus penuh perhitungan. Padahal dia sudah kerja keras. Baju pun, pakaian pun. Allah kadarnya. Ini jadi merugikan diri sendiri. Ada yang sudah sakit. Pak, Bu, ayo miang dokter. Mau wis laraya wis sedina, rong dina, telung dina seminggu, ayo. Dokter, enggak. Apa maning? Yuk rumah sakit. Waduh, lebih anu lagi. Kenapa? Saking perhitungan. Ini. Untuk diri sendiri saja dia sukar, sulit banget. Bahkan kesehatannya pun. Ini yang kita lihat dalam dunia ini. Boleh kita kaya. Boleh kita rajin ulet. Bahkan Alkitab katakan dalam Amsal 6. Kita perlu belajar kepada semut. Mereka rajin mencari makanan pada waktu tidak ada hujan atau banjir. Lalu mereka kumpulkan dalam lumbung. Malah Tuhan memberitahu belajar kepada semut. Bagaimana untuk bisa bekerja, berusaha, dan mendapatkan. Tapi Alkitab juga memberitahu. Di dalam banyak ayat dalam Alkitab. Orang pelit, orang kikir tidak mungkin masuk dalam surga. Tidak mungkin. Tidak akan bisa. Oh, saya orang Kristen, puluhan tahun saya orang Kristen. Tidak mungkin saya tidak masuk surga. Tapi pelit. Alkitab yang memberitahu. Bukan kami hamba Tuhan. Orang yang kikir tidak akan melihat surga. Orang yang medik tidak akan lihat surga. Firman Tuhan kemarin kan. Dalam Lukas 12. Sudah kaya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dia hanya menghimpun hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan katakan malam ini aku akan mencabut nyawamu. Yang kau sudah siapkan, sediakan, simpan untuk siapa semua itu. Menyesalkan. Dia sia-siakan hidupnya selama ini. Itulah orang mencapai kekayaan
dengan keuletan, kerajinan, kesetiaan, macam-macam. Tapi penyakitnya orang seperti ini sangat-sangat perhitungan. Boro-boro beri ke orang lain. Itu saja tidak sulit untuk pekerjaan Tuhan saja. Ini saya harus sampaikan kebenaran ini, baik kita melek, terbuka mata kita, oh begitu ya. Boleh kita cari kekayaan, siang malam kita cari, silakan. Tapi kita harus tahu, untuk diri kita, untuk keluarga kita, kalau kita diberkati, mungkin orang-orang lain yang membutuhkan. Makanya di sini ada dana kasih. Ada jemaat yang suka membagi kepada jemaat diam-diam, karena mereka tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Sedangkan itu merupakan suatu, Alkitab katakan, menyimpan harta di dalam kerajaan surga. Yang keempat, ada orang yang menjadi kaya didasari dengan pertama, rasa takut akan Tuhan. Ini pertama, dia takut Tuhan. Setelah dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan yang sudah selamatkan dia. Dia pikir dia ini kalau bukan Tuhan, dia tidak selamat. Tuhan ampuni dia, selamatkan jiwanya. Tuhan berikan hidup kekal, janji kerajaan surga. Jadi dia mengasihi Tuhan begitu rupa. Karena aku tidak dapat balas kasih Tuhan kepada saya. Kalau aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka aku mengasihi dia. Dan akibat daripada mengasihi Tuhan, yaitu apa? Dia tidak berhenti di situ, tapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau benar engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau akan turuti semua perintah-perintah Tuhan. 1000 kali kita berkata, oh saya mengasihi Tuhan. Kita nyanyi, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kita tidak jadi pelaku firman Allah, kosong, tidak ada artinya. Saya awalnya jadi hamba Tuhan karena saya rasa kasih Tuhan begitu ajaib. Saya sadar saya orang berdosa, saya orang yang akan masuk ke neraka. Tapi Yesus dengan baiknya, dengan kasihnya menjangkau saya. Setelah saya rasakan begitu kasih Allah, saya ambil keputusan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Meskipun berat, meskipun sulit sekalipun, untuk membalas kasih Tuhan yang tidak terhingga itu. Orang kalau sudah betul-betul mengasihi Tuhan, dia akan menjadi pelaku firman Allah dengan baik. Dan dia menjadi orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan akan segala firman Tuhan. Dia rajin datang beribadah kepada Tuhan. Dia diajarkan, andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dia memang bekerja. Dia buka usaha, apapun dia bisa kerjakan asal mendapatkan uang yang halal, bukan haram. Dia bekerja sekuat tenaga. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit, oke, puji Tuhan. Karena dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia menjadi pelaku daripada firman Allah itu. Sesuai dengan janji dari Tuhan. Maka dia mulai ditolong oleh Tuhan. Seperti daripada Yakub. Saudara lihat dalam Alkitab. Yakub sebatang kara di padang gurun. Dia mendapatkan mimpi dari sorga.
ada Tuhan, malaikat turun naik. Bangun, dia kata, ini tempat dari Tuhan. Lalu dia mulai bernazar. Kalau engkau memimpin aku Tuhan, kalau engkau menyertai aku, kalau engkau memberkati aku ya Tuhan, dari tempat ini aku berjanji kepadamu, maka seluruh harta yang aku peroleh, seluruh milik yang aku peroleh, saudara baca di Alkitab, aku akan mempersembahkan persepuluhan. Apa yang terjadi? Yakub yang pergi dengan sebatang kara 20 tahun kemudian, meskipun diakali oleh Laban, Alkitab menulis dia pulang ke tempat ayahnya penuh dengan kekayaan. 14 tahun dia ditipu oleh ayah mertuanya untuk mendapatkan istrinya. Hanya 6 tahun dia bekerja, tapi Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat. Sehingga dalam tempoh 6 tahun Alkitab beritahu, dia menjadi orang yang diberkati, orang yang kaya. Dia pulang, sebab dia sudah bernazar dan berjanji kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, takut Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Dia akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Apapun yang firman Allah katakan, dia akan lakukan itu. Karena dia tahu ini adalah firman Tuhan. Kita mungkin ingin, saya pengen jadi kaya, tapi kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Orang yang keempat ini adalah orang yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Dia setia beribadah sama Tuhan. Dia turuti firman Allah. Dia bawa persembahan, dia bawa perpuluhan. Saya tidak perlu sebut nama satu persatu jemaat yang ada di sini. Yang saya tahu mereka mulai dari nol. Tapi mereka pegang firman Tuhan. Dari nol mereka mulai berdiri dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha. Karena mereka tahu andalkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji engkau akan diberkati kalau engkau andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatanmu, bukan andalkan pengalamanmu, bukan andalkan kepintaranmu, tapi andalkan Tuhan. Engkau menjadi pelaku firman Allah. Kita tidak kena dengan apa yang namanya tipu daya kekayaan. Orang yang keempat ini makin diberkati. Dia makin tunduk dan merendahkan diri. Dia makin mengumpulkan kekayaan. Dia tidak sombong. Dia makin mengasihi Tuhan. Dia makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan lihat luar biasa. Ini yang aku cari. Dia utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Lakukan firman Allah dengan benar. Tuhan tidak sayang untuk memberkati orang model seperti ini. Saya tidak bilang satu-satu. Tapi ada jemaat di sini yang betul-betul takut Tuhan luar biasa. Turuti firman Allah. Karena saya juga yang khotbah, saya harus lebih dulu melakukannya. Saya pernah katakan berapa minggu lalu, saya umur 18 tahun sudah bisa cari uang. Mulai dari umur 18 tahun. Kalau saya dapat berkat, saya bawa perpuluhan di depan. Yang lain tidak, karena mungkin mereka tidak ngerti atau bagaimana. Atau mereka sudah ngerti tapi tidak. Sejak umur 18 tahun. Sudah berapa tahun?
Sudah 50-an tahun saya patuh kepada firman Allah ini. Bukan cuma perpuluhan. Dalam 2 Korintus 9, hukum menabur. Engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Kami praktekkan ini dalam pelayanan hidup ini, mengiring Tuhan. Waktu bangun gereja ini, orang berkata, apaan pendeta Ben itu bangun gereja di tengah sawah, emangnya jemaatnya sengendi. Waktu saya dengar itu sudah, tidak usah cari dana. Cuma waktu itu fondasi doang. Hanya berdoa dan berdoa. Saya ambil satu tekad dengan istri. Kami hanya terima kolektor minggu pertama. Kalau ada minggu kedua, ketiga, keempat. Satu waktu ada minggu kelima. Masukkan di kas pembangunan. Selama berapa tahun? Selama 4 tahun. Bagaimana kami bisa hidup dalam 1 bulan dengan kolektor cuma minggu pertama? Ibadah Kamis sampai 32 tahun saya tidak ambil persembahan. Masuk di kas untuk pembangunan. Ibadah-ibadah rayon, 4 rayon, kolektor masuk di pembangunan. Menabur, menabur, menabur. Tempat kita banyak hamba Tuhan suka mampir, sering saudara tidak tahu. Dari Jakarta, dari Banten, Bogor, Pak, kami mau mampir. Mau apa lagi kalau bukan sarapan atau makan. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Pak, kami mau lewat sana. Makan. Menabur. Saya senang sekali menerima hamba-hamba Tuhan. Menabur itu tidak mudah. Harus memiliki suatu belas kasihan. Mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman dari Tuhan. Tahun 85, saya berjuang untuk waktu pindah beli ini. Ada seorang di Jakarta minta tolong sama saya, bantu doa. Dia stres mau mati. Lalu kami berdoa, puasa 3 hari 3 malam di hutan karet di daerah Cibinong, Bogor. Puasa 3 hari. Lalu 3-4 bulan kemudian dia kirim surat sama saya, belum ada telepon. Pak, datang ke sini. Tanah yang saya katakan mau dijual, sudah laku. Tahun 84. Harganya, waktu saya pergi, dia kasih sama saya berapa? 2.800.000. Harga motor baru, Vespa baru sekitar 1 juta atau 900. Ada seorang bapak juga yang berjanji kepada saya, kalau saya punya usaha ini jalan, saya akan kasih. Dia kasih sama saya 500, jadi 3.300.000. Saya pulang. Sudah ada rumah kecil di depan. Gimana ini? Kita mau bangun pastori di belakang waktu itu. Mau renovasi gereja. Ada teman saya berkata begini, udah ambil separuh saja. Untuk kamu pakai. Untuk kamu beli motor. Masih ada 2 jutaan. Runding sama istri. Tidak. Semua dipakai untuk renovasi gereja lama dan membangun pastori. Orang mungkin berpikir, wah luar biasa. Uang 3.300.000 pada waktu itu. Wow, begitu mahal. Kami menabur. Saya ingin sampaikan ini supaya sudah terbuka mata. Jangan pelit sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan.
Kalau kita memberi, Alkitab katakan Tuhan tidak akan berutang. Itu pengalaman kami. Setelah kami menabur dan menabur dan menabur, tanah di samping 2000 meter ini banyak sekali yang pengen. Orang Arab juga pengen, haji pengen. Tapi si penjual hanya menjualkan kepada kami dengan harga yang murah. Apakah itu bukan mujizat? Mujizat. Setelah 1 minggu dibeli, ada orang yang tawarkan, Om, saya akan ganti Om 1 hektar sawah, asal itu saya punya. Tidak. Kami sudah doakan dan puasakan supaya di samping ini jangan sampai ada orang beli lalu bangun tempat-tempat mereka, gereja kita bisa kesulitan. Tuhan dengar doa kami. Waktu bangun rumah, apa punya modal? Enggak. Ada yang pesimis, ada yang berkata begini, pendeta, wah pendeta Beni kok berani sekali bangun rumah, nanti jemaat tidak akan beri korban sama kamu, karena kamu bisa bangun rumah. Saya katakan, kami punya keuangan, tahu ada apa namanya, terbuka, uang masuk, uang keluar. Kami hanya minta sama Tuhan. Saya tidak pakai arsitek untuk bangun ini. Saya pakai bambu yang panjangnya 5 meter. 6 meter kalau nggak salah. Bambu panjang. Saya ukur. Sat. Nggak pakai meteran. Sewa orang gali. Saya pikir kecil. Tapi setelah sudah dipondasi, besar. Gimana ini? Bisa enggak? Bisa enggak? Ini luar biasa. Saya ingin sampaikan ini supaya saudara bisa paham. Sejak tahun 1900, saya di sini 79, saya mulai melayani 80 awal sampai 90. Saya sebagai hamba Tuhan sedih. Kenapa sedih? Di daerah Pantura ini, saya dengar seorang Kristen, dia berkata begini dalam satu pertemuan. Ada pertemuan, lalu di depan saya, dia berkata begini, dia orang Kristen. Lah, kalau pendeta Pantekosta itu sama dengan pengemis berdasi. Dia sampai ngomong sampai 2 kali. Sampai ngomong begitu. Dia bukan guyonan. Dia ngomong begitu. Mulai saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya bukan pengemis berdasi Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jangan orang ngecek-ngecek pendeta berdasi. Makanya kami suami istri sepakat waktu itu. Minta mujizat dari Tuhan. Saudara, waktu bangun rumah ini. 1 minggu bayar tukang. Hari ini minggu bayar tukang. Mulai kerja Senin tidak ada uang. Bayar tukang tidak ada. Tapi kami melihat mujizat Allah begitu luar biasa. Waktu pembayaran ada. Apa bukan mujizat Tuhan? Kita sudah menabur dan menabur. Apa Tuhan tutup mata? Seringkali berkat Allah yang datang kepada kita, kita sendiri yang jadi penghalang. Kita sendiri yang tidak paham karena kita diliputi dengan roh kekikiran. Ini bukti pengalaman kami. Apapun yang saya minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya. Ini pengalaman kesaksian. Saya sampai heran-heran, Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Orang berkata, bahkan mana mungkin hamba Tuhan di desa kok bisa begini, bisa begitu. Kalau pendeta di kota enak sekali saudara. Apalagi jemaatnya bisa ribuan. Kolektor mereka saja yang di kota berapa? Ada yang mengklaim 5.000 jemaat, ada yang mengklaim 10.000 jemaat. Jangan jauh-jauh. Kolektor 20.000 saja
Di kota itu mungkin jarang 20.000. Di atas 50, 100, 200, 300 satu orang kasih kolekte. Di desa Pira, maaf, kolekte untuk hari Minggu tidak cukup untuk dimakan satu minggu. Di desa. Kalau di kota, wow, dia punya jemaat 10.000. Kali 20.000 saja satu orang kolekte, 200 juta. Dia sudah bisa pakai itu untuk sekian bulan. Di desa Priben. Sekali orang melihat, wah hebat, di kota-kota ini begini-begini. Saya pernah ditawarin waktu selesai bangun gereja. Buka pelayanan di Jakarta. Ditawarin. Tahun 94 pembangunan gereja selesai. Kalau tidak salah sekitar 94 akhir atau 95. Ditawarin buka pelayanan di Jakarta. Karena di Jakarta itu sudah mulai ada ibadah-ibadah di restoran, di hotel, di tempat-tempat umum. Kalau saya hanya pengen duit, saya bisa berkata, oke, saya tidak mengkhianati Tuhan. Panggilan Allah yang Tuhan percayakan saya di tempat ini. Saya berpikir, pasti Tuhan adakan, pasti Tuhan cukupi. Beberapa bulan kemarin saya sampai berpikir-pikir, melihat banyak pendeta yang hidup di kota secara glamor, secara hebat, pameran mobil Lamborghini dan jam tangan saja bisa miliar, biasa murahnya itu 500 juta. Ya ampun, saya coba beli jam Rolex 175.000 seminggu dipakai, udah gak mau jalan. Rolex bisa 500 juta, ada 1-2 M, pamer. Aduh kasihan. Di desa. Tapi saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya ada di desa, di tempat ini. Saya berpikir begini. Kalau saya dulu mau pergi buka pelayanan di Jakarta, kemungkinan besar saya banyak uang. Kemungkinan besar saya banyak kekayaan. Tapi saya bisa sombong, saya bisa jatuh. Terima kasih Tuhan. Seperti ada sesuatu yang bilang sama saya. Dan saya bersyukur Tuhan, saya ada di sini. Biarpun di desa. Berkali-kali kami diminta pelayanan besar. Berkali-kali. Tapi saya tolak. Karena saya mengasihi jemaat di sini, pekerjaan Tuhan yang dirintis mulai dari 79. Tapi kami belajar bagaimana keajaiban Tuhan luar biasa. Kalau kita tidak kena tipu daya kekayaan. Kami suami istri sepakat. Kasih perpuluhan. Jadi begini. Kalau kami dapat berkat dari jemaat. Sampai di kamar kami doakan satu persatu. Setelah itu Ibu Rohani hitung. Lalu mulai diatur. Ini kasih perpuluhan di majelis daerah, kirim. Ini untuk bagi kepada hamba Tuhan yang membutuhkan. Ini buat ada beberapa jemaat yang membutuhkan. Ini buat cucu-cucu. Sisanya belanja. Kalau ada lebih sedikit atau apapun, Ibu Rohani simpen, tidak boros-boros. Begitu. Hidup di desa. Tapi kami lihat keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa, nyata dalam kehidupan pelayanan kami. Itu yang
dalam diri saya. Saya ingin sekali melihat jemaat paham dan mengerti. Jangan kita kena dengan tipu daya kekayaan dunia ini. Sebab apa? Alkitab memberitahu, kamu tidak akan menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, dipotong, dibuang ke dalam api yang kekal. Mungkin ada yang marah saya khotbah ini. Ada yang mungkin kata, wah Om Beni mah kelewatan. Silakan, boleh saja marah. Asal saya jangan dimarah oleh Tuhan. Saya sampaikan ini dengan dasar mengasihi akan Tuhan. Saya nggak peduli. Ada orang yang mau memberi korban sama kami atau tidak, enggak peduli. Bab saya uji hampir sekitar 46 tahun. Tuhan itu ajaib. Ada seorang yang karena saya tidak ikuti keinginannya. Dia marah sekali sama saya. Orang ini marah betul. Saya pikir tidak wajar untuk mengikuti keinginan kamu model begini. Apa kata jemaat? Oh, marahnya luar biasa. Dia datangin jemaat-jemaat. Jangan suka kasih perpuluhan sama Om Beni ya, pendeta Beni ya. Jangan usah kasih korban sama pendeta Beni. Tidak berselang berapa bulan, dia yang bangkrut, bukan saya. Saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada lagi orang yang datang menelepon jemaat-jemaat. Jangan kasih perpuluhan ya sama pendeta Beni ya, jangan. Saya dipelihara Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan sanggup. Bisa dari timur, dari barat, dari selatan. Dari mana-mana. Tuhan gerakan orang yang tadinya tidak begitu kenal, yang tadinya tidak begitu akrab, lalu tanya, Om, ada nomor rekening tidak? Itu keajaiban Tuhan. Saya sedih sebetulnya. Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kami. Dan jemaat yang kami layani sendiri agak kikir sulit untuk memberkati. Kami tidak takut, saya sudah pengalaman 46 tahun. Intinya jangan kita ditipu oleh tipu daya kekayaan ini. Kita akan rugi sendiri. Rohani kita rugi. Terutama tidak akan menghasilkan buah. Saya belajar bagaimana mengembalikan milik Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan menabur dan menabur dan menabur. Kita manusia ini seringkali angel banget. Sudah tahu firman Allah tapi nyelimat sulit sekali. Karena tidak percaya. Seperti firman Allah di tanah yang berbatu. Terlalu keras hati, tidak percaya. Dan terlalu khawatir sehingga tidak menghasilkan buah. Intinya saudara-saudara, Tuhan mau semua kita ini mau berbuah di dalam Tuhan. Nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan mati. Satu waktu. Tuhan juga nanti akan datang sudah berjanji. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan datang atau kita mati? Kita sudah mendapatkan, memiliki buah-buah dalam kehidupan kita atau belum? Kalau kita sudah menghasilkan buah, yang senang siapa? Saudara sendiri yang senang. Kita sendiri yang senang. Orang yang kena tipu daya kekayaan dunia ini. Seperti yang ditulis di dalam Injil Markus tadi, pasal 4 ayat 18 dan 19. Tapi dalam hati yang paling dalam hati yang penuh dengan kasih akan Allah dan kepada jemaat, saya sebagai hamba Tuhan sampaikan firman Allah ini untuk kebaikan kita semua. Kita terima dengan baik, puji Tuhan. Kita tidak terima, kita berurusan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tidak sekedar jadi orang Kristen, tapi kita akan nanti memasuki tempat yang disediakan oleh Tuhan.
kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita masuk dalam doa. El Shaddai, El Shaddai. Kita berdiri sama-sama. Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat amin melimpah. Oh El Shaddai, tak usah ku takut, haleluya. Oh tak usah ku takut, Allah pasti menjaga saya dan saudara. Amin. Oh haleluya. Tidak usah kita jadi bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus dia pelihara, Yesus pelihara. Tak usah ku susah. Oh tak usah ku susah. Roh Kudus memberi penghiburan. Roh Kudus hiburku. Oh tak usah ku cemas. Oh dia El Shaddai, El Shaddai. Oh El Shaddai. Glory, haleluya, El Shaddai. Oh Allah Maha. Oh Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Adalah kerinduan-Mu. Kami akan diselamatkan. Kami akan masuk surga. Kerinduan-Mu, kami akan diselamatkan hidup kekal. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia Maha Kuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup memberkati saya dan saudara dalam keadaan sulit sekalipun. Kalau kita mengasihi, melakukan firman Allah dengan benar, haleluya, Dia akan menjamin kita. Oh El Shaddai, Bapak berdoa. Oh Allah Maha Kuasa, haleluya. Dia besar, Dia glory, haleluya. El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Oh Esa, berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Esa, haleluya, oh haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
syukur Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa yang tak terhingga bagi kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau ingatkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar selalu melekat kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus yang sanggup memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru di dalam hidup ini ya Tuhan. Tidak mengkhawatir akan segala kehidupan ini, hanya menyerahkan segala perkara hidupnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru dan pemulihan. Serta berkat kasih Tuhan saja kami boleh hidup ya Bapa. Kami percaya Tuhan hari-hari kami dipelihara oleh karena kasih Tuhan saja. Kami menyerahkan segala perkara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebentar kami hendak memberikan persembahan yang kepadamu ya Tuhan. Tilik tangan-tangan kami ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan berkali-kali lipat ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kami semangat dan pencerahan bagi kami, agar kami boleh melihat masa depan yang cerah oleh karena kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, damai, sukacita, kasih Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.